Oke, kembali kita membahas solution kimia. Kali ini kita membahas solution kimia tahun 2024 nomor 3. Kita baca soalnya. Pembakaran sempurna 3,24 gram senyawa non-elektrolit X yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen menghasilkan 8,150 gram CO2 dan 2,5 gram air. Oke, jadi kita baca pelan-pelan ya. Jadi senyawa hidrokarbon ya sebanyak 3,2 gram dibakar ya. Namanya hidrokarbon ya, kita misalkan CXHYOZ ya. Nah, karena dalam pilihan ini kan semuanya mengandung O ya, makanya kita buat aja CXHYOZ ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Seperti itu ya. Nah, kemudian masanya ya, tadi ini kita catat 3,240 gram ya. Kemudian dihasilkanlah si CO2 sebanyak 8,15 gram, 50 gram, H2O-nya 2,5 gram. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini massa C dapat kita ambil dari sini, massa H dapat kita ambil dari sini ya. Nah, kemudian coba kita cari dulu ya, massa C diambil dari CO2. Ya, jadi massa C seperti ini cara mencarinya. Ya. 12 dibagi 44 kali 8,150. Dari mana ini dapatnya adalah jumlah C di sini kan 1 ya. Jadi 1 dikali 12, 1 dikali AR-nya dibagi dengan MrCO2. MrCO2 44 kalikan dengan massanya, massa si CO2. Dapatnya adalah 2,223 gram. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi mol C ya. Mol C itu kan gram per AR. Jadi 2,223 dibagi 12 sama dengan 0,1853 mol. Oke, sudah dapat molnya. Kemudian kita cari lagi massa H dari H2O ya. Dari H2O ini kita dapatkanlah massa H-nya. Massa H sama dengan, di sini hanya ada 2. 2 dikali airnya 2 dikali 1 ya. Dibagi 18 kali 2,5 ini adalah massa H2O-nya. Dapatnya 0,277 gram. Nah, mol H-nya adalah gram per ARH. Nah, airnya hanya 1 berarti molnya sama dengan 0,2278 dibagi 1 ya. Dapatnya 0,2778 mol ya. Nah, massa C dapat, mol C dapat, massa H dapat, mol H dapat. Kemudian kita cari lagi massa O ya. Massa O itu tentunya massa semuanya dikurangi dengan massa C dan massa H ya. Massa semuanya tadi senyawa 3,240 dikurangi dengan massa C dikurangi dengan massa si H. Jadi massa O dapatnya 0,739 gram. Nah, kita cari lagi molnya, mol CO. Mol CO sama dengan gram per AR ya. Gramnya 0,79 dibagi dengan AR-nya 16 ya. Dapatnya 0,0462. Jadi masing-masing mol CH dan O sudah kita dapat. Oke. Maka untuk menentukan rumus empirisnya ya, masing-masing mol ini tadi kan mol C segini, H segini, O segini. Nah, ini semua kita bagi dengan angka yang paling kecil di antara tiga ini ya. Dibagi dengan 0,0462 semuanya ya. Nah, dibagi 0,0462, ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini dapatnya 4, ini dapatnya 6, ini 1. Jadi perbandingannya 461. Maka CXHYOZ tadi rumus empirisnya jadi seperti ini. C4, H6, O1 ya. Nah, kemudian ini kalau kita hitung MR-nya, rumus empiris ini jumlahnya adalah 70 ya. Nah, kemudian apa lagi langkah berikutnya? Langkah berikutnya, MR-nya senyawa ini dapat kita tentukan dari titik bekunya tadi ya, dari soal tadi ya. Titik bekunya. Tadi kan massa yang dilarutkan adalah
16,128 gram. Kemudian airnya adalah 281 gram. Kalau jadikan kilo, 0,281 kilogram. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini ya, delta TF sama dengan KF kali M. KF-nya, maka M sama dengan delta TF dibagi M. Ya, 0,763 dibagi 1,86. Dapatnya 0,4102 mol per kilogram ya. Kita tahu molalitas itu adalah mol per kilogram pelarut ya. Maka molnya sama dengan ya molalitasnya dikalikan dengan kilogramnya. Nah, gitu dia. Maka dari sini kita dapatkan mol zat tadi adalah molalitasnya 0,4102 dikalikan dengan 0,281, hasilnya 0,1153 mol. Nah, setelah dapat molnya, kita dapatkanlah MR-nya ya, karena mol sama dengan gram per MR, maka MR sama dengan gram per mol. Nah, makanya ini gramnya tadi 16,128 ya, yang kita larutkan tadi dibagikan dengan si molnya. Dapatlah 140. Jadi MR senyawa sebenarnya adalah 140. Kembalikan ke rumus empiris tadi ya. Nama MR rumus empiris tadi 70, MR rumus senyawa rumus molekul 140. Maka kalau kita bagikan 140 dibagi 70 dapatnya 2. Maka N-nya adalah 2. Jadi kan rumus molekul kan rumus empiris sama dengan rumus empiris dikalikan dengan N. N-nya 2, tinggal kita masukkan ke dalam ya. Kalikan 2, 8, kalikan 2, 12, kalikan 2, 2. Jadi rumus molekulnya adalah C8H12O2. Demikian pembahasannya, semoga mengerti. Terima kasih.